Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Nur Cahaya MPD dan Ibu Arum Murdianingsih MPD dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan video tentang penggunaan aplik asing pada koran Kompas edisi 6 November 2023. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, masuk ke bab 2, yakni kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu mengenai afiksasi. Menurut Khair, tahun 2008, pada bukunya halaman 8, menjelaskan afiks ialah morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Afiksasi ialah proses pembubuhan afiks pada sebuah bentuk dasar dan penambahan afiks pada sebuah kata dasar berupa morfem terikat dan dapat ditambahkan pada awal kata. Kemudian menurut pendapat Yasin dalam bukunya tahun 1987 halaman 50 berpendapat afiksasi merupakan kompleks untuk membentuk kata. Jadi dengan demikian afiksasi merupakan suatu imbuhan yang dibentuk dengan proses pembubuhan afiks pada suatu kata dasar tunggal ataupun kompleks. Nah, afiksasi ini ada berbagai macam. Di Indonesia ada prefiks atau awalan, sufiks, akhiran, infiks, sisipan, konfiks dan klofiks atau gabungan. Masuk ke prefiks dulu. Prefiks merupakan afiks yang terbentuk di awal sebelum kata dasar, biasa disebut sebagai awalan. Nah, prefiks ini contohnya yang ada di bahasa Indonesia, awalan ber, awalan me, awalan di, awalan ke, awalan per, awalan pe, awalan ter, dan sebagainya. Contohnya seperti ber, awalan ber, bersantai, awalan me, memakan, awalan di, dibuang, awalan pe, pelari, awalan ter, terjamin, dan seterusnya. Kemudian infiks ini kan merupakan sisipan, jadi adanya itu di tengah-tengah antara suku kata yang awal dan suku kata terakhir. Jadi infiksnya berada di tengah-tengahnya, namanya sisipan. Contohnya seperti kata tali, itu bisa kita sisipkan infiks jadi tali menjadi temali. Kemudian kata sabut kita sisipkan, kita tambahkan jadi serabut. Nah, kemudian sufiks ini adalah afiks pada akhir kata. Dalam bahasa Indonesia sufiks ini ada banyak, ada akhiran kan, ada akhiran an, ada akhiran i, dan sebagainya. Ini banyak lah. Contohnya seperti akhiran kan, misalnya besarkan, akhiran an, putaran, akhiran i, lindungi, dan sebagainya. Banyak lagi. Kemudian konfiks ini ialah afiks yang imbuhannya terdapat di awal dan di akhir, atau terdiri dari prefiks dan sufiks, dan penggunaannya harus digabungkan dan tidak bisa dipisah atau secara serentak. Contohnya konfiks kean menjadi dari kata hutan menjadi kehutanan. Misalnya pertemanan, berlarian, beran kan, kemudian pengiriman, pean, ya, dan sebagainya lagi. Kemudian yang terakhir ada klofiks. Klofiks ini berbeda dengan konfiks yang prosesnya terjadi secara serentak tadi, melainkan klofiks ini adalah kombinasi afiks terjadi secara bertahap. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia yakni mekan, klofiks pean, dan lain-lain. Contohnya seperti pembuatan, melakukan, dan sebagainya. Nah, kemudian kajian teori mengenai afiks asing.
Afiks asing adalah imbuhan asing yang berasal dari serapan bahasa lain atau bahasa luar dan bukan berasal dari bahasa Indonesia. Afiks asing tidak jauh berbeda dengan afiks bahasa Indonesia. Menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah tahun 2008 halaman 8, afiks asing dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia, yakni dengan mengubah morfem terikat asing dari istilah tersebut. Afiks asing di Indonesia ada bermacam-macam. Ada yang berasal dari bahasa Inggris, ada yang berasal dari bahasa Arab, bahasa Sanskerta, dan banyak lagi lah. Contoh dari bahasa Inggrisnya itu seperti dari prefiks dulu ya, kata anti. Kan ada sering kita lihat, kita baca kata antiseptik, antivirus, banyak lagi. Kemudian contoh lainnya si ini seperti si ini masuk ke sufiks ya, misalnya musisi, politisi, teknisi. Nah itu merupakan afiks asing. Kemudian kata etnobiologi, etnografi. Kemudian kata agribisnis, agriteknologi, agrikultur. Lalu sufiksnya kan tadi sudah ada si, ada isasi, organisasi, modernisasi, sosialisasi. Kemudian kata isme ini yang sering kita baca, kita temukan kan, seperti nasionalisme, patriotisme, kolonialisme, banyak ya lagi ya. Dan kata katalogi, logi seperti morfologi, kronologi, ya banyak ya katalogi ya, seperti biologi, ekologi itu maksud. Kemudian kata sufiks asing or, maaf, seperti moderator, narator, ya banyak lagi. Kemudian afiks asing berasal dari bahasa Arab, yaitu prefiksnya kata bi. Masuk ke sufiks saja ya, langsung ke sufiks misalnya muslimah, ya banyak lagi. Kemudian muslimin, manusiawi, akhirat, iya alamiah. Kemudian afiks asing yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni seperti prefiksnya seperti eka. Nah, eka bahasa, eka banyak lagi eka-ekanya ya, saya lupa ya. Kemudian kata trisakti, tri apa itu yang masuk dalam penelitian itu, ada juga kata trinya. Itu merupakan afiks asing, prefiks asing dari bahasa Sanskerta ya. Kata pancasila, pancaroba, panca indera. Kemudian kata pramusim, prasejarah, banyak lagi. Kemudian pasca, seperti kata pasca sarjana contohnya, kata swadaya, kata tunarungu, mahasiswa, tata busana, kata boga. Kemudian kata dwi seperti dwi bahasa, dwi dharma, dasa juga, dasa warsa, dasa dharma. Kemudian sufiksnya kata dikiawan, sufiksman, seniman, wati, karyawati, nita, biduanita. Nah mungkin dua saja yang saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Hamdi. Media dalam perkembangannya, menurut Eric Barrow, media cetak adalah media atau suatu barang yang dicetak memuat pesan-pesan berupa kata-kata maupun visual. Media cetak kadangkala memuat peristiwa atau hal-hal yang penting, lalu diolah dan datanya dalam bentuk kata-kata. Media cetak terbagi menjadi dua macam, media cetak lini bawah dan atas. Media lini bawah diantaranya pamflet, brosur, poster, sedangkan media lini atas diantaranya majalah, surat kabar. Dalam perkembangannya, Indonesia mempunyai banyak media cetak yang mampu bersaing dengan surat kabar internasional dalam hal penulisan surat kabar. Ada banyak sekali perusahaan media cetak besar, diantaranya adalah di Jakarta Post, Koran Tempo, dan Kompas. Pada penelitian ini kali ini, media cetak dijadikan sebagai medium
khususnya yaitu koran. Koran yang kami gunakan ialah koran Kompas edisi terbaru. Pada koran Kompas edisi 6 November 2023 berupa prefiks, sufiks, klofiks. Berikut bentuk prefiks yang ditemukan dalam koran Kompas edisi 6 November 2023. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang metodologi. Yang pertama 3.1 pendekatan. Nah, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman terhadap kata atau konteks tertentu. Nah, dalam pendekatan ini kami mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, bukan numerik, dan fokus pada pemahaman makna, hubungan, dan konteks penyerapan suatu bahasa asing. Nah, selain itu penting untuk mengeksplorasi dari penggunaan afiks asing tersebut. Nah, penggunaan afiks ini dapat mencerminkan pengaruh globalisasi dan peran budaya asing dalam suatu perkembangan bahasa. Nah, dengan mendekati penelitian morfologi afiks asing ini diharapkan kita dapat mendapatkan wawasan mendalam tentang proses morfem dan bagaimana bahasa secara dinamis beradaptasi terhadap pengaruh eksternal. Nah, penelitian ini tidak hanya relevan secara linguistik, tapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang interaksi suatu bahasa dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global. Nah, yang selanjutnya ada 3.2 yaitu metode. Nah, metode yang kami gunakan di sini metode penelitian deskriptif. Nah, penelitian afiks asing yang melibatkan analisis bahasa untuk memahami penggunaan afiks dalam konteks tertentu. Salah satunya di media cetak, khususnya seperti yang kita itu koran. Nah, metode ini melibatkan analisis teks untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana afiks asing memengaruhi penggunaan bahasa yang diadopsinya. Nah, selanjutnya ada 3.3 yaitu teknik. Nah, teknik yang kami gunakan itu untuk mencari afiks asing dalam media cetak koran itu adalah dengan melibatkan analisis teks secara cermat. Salah satunya itu adalah dengan membaca teks dan menemukan apa saja afiks asing yang terdapat pada media yang kita teliti, yaitu koran tadi. Nah, selain itu juga menggunakan kamus atau sumber referensi bahasa untuk mengidentifikasi kata-kata terutama berasal dari gabungan afiks asing. Nah, dengan menganalisis dan meneliti struktur morfologis kata ini untuk mengidentifikasi dari afiks asing tadi, kami mampu membedakan mana afiks asing dan mana yang bukan. Masih membahas mengenai metodologi, selanjutnya masuk ke data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat yang diambil dari surat kabar harian Kompas yang bertempo pada tanggal 6 November 2023. Data tersebut adalah yang di dalamnya terdapat kata yang mengandung afiks asing. Menurut Ari Kunto pada tahun 2010, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah berita yang terbit pada tanggal 6 November 2023 pada surat kabar Kompas. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yakni teknik dokumentasi dan teknik hermeneutik. Dokumentasi adalah teknik untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, catatan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan berita utama pada surat kabar Kompas edisi 6 November 2023. Menurut Hamidi, hermeneutik adalah teknik baca, catat, dan simpulkan. Teknik baca kami gunakan untuk membaca berita yang kami kumpulkan sebagai langkah awal mengidentifikasi
saat penelitian berlangsung. Teknik catat kami gunakan untuk mencatat menandai data-data yang termasuk ke dalam aplikasi. Teknik simpulkan kami gunakan untuk mengambil simpulan dari data yang sudah dibaca dan dicatat. Berikut bentuk prefix yang ditemukan dalam koran Kompas edisi 6 November 2023. Prefix adalah awalan atau bagian dari kata yang ditambahkan di depan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Seperti kata antioksidan ditambah anti ditambah oksidan menjadi antioksidan. Bentuk kata oksidan adalah nomina, ketika ditambah dengan anti tetap menjadi nomina. Anti ditambah bakteri menjadi antibakteri. Bentuk kata bakteri adalah nomina, ketika ditambah dengan anti tetap menjadi nomina. Anti ditambah inflasi, anti-inflasi. Bentuk kata inflamasi adalah nomina, ketika ditambah dengan anti tetap menjadi nomina. Selanjutnya ada geo ditambah fisika menjadi geofisika. Bentuk kata fisika adalah nomina, ketika ditambah dengan geo tetap menjadi nomina. Kemudian yang kedua adalah sufiks. Sufiks adalah akhiran atau bagian dari kata yang ditambahkan ke belakang kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah kelas kata. Nah, sufiks yang ditemukan itu yang pertama ada isasi, kata-katanya antara lain modernisasi. Nah, modern ini bentuk katanya adalah adjektiva ditambah dengan isasi menjadi nomina. Lalu yang kedua ada operasionalisasi. Operasional ini adalah adjektiva dan ditambah dengan isasi menjadi nomina. Lalu ada sterilisasi. Steril ini katanya adalah adjektiva. Ketika ditambah dengan isasi menjadi nomina. Kemudian ada netralisasi. Netralisasi ini bentuk katanya yaitu netral yang adalah adjektiva dan ditambah dengan isasi menjadi nomina. Lalu yang terakhir ada realisasi. Real ini katanya adalah adjektiva yang ditambah dengan isasi menjadi nomina. Kemudian ada sufiks isme. Di sini sufiks isme itu adalah nasional ditambah dengan isme menjadi nasionalisme, di mana bentuk kata nasional ini adalah adjektiva yang ditambah dengan isme menjadi nomina. Nah, kemudian ada sufiks is. Sufiks is ini yang pertama katanya adalah feminis. Feminis ini katanya dari feminin yang itu adalah adjektiva dan ditambah dengan is menjadi tetap adjektiva. Lalu yang kedua ada nasionalis, yaitu nasional ditambah dengan is. Nasional itu adalah adjektiva dan ditambah dengan is menjadi nomina. Selanjutnya ada sufiks if. Nah, di sini katanya adalah prospektif. Prospektif itu dibentuk dari kata prospek yang adalah nomina dan if dan ditambah dengan if menjadi adjektiva. Kemudian ada koruptif. Koruptif ini bentuk katanya dari korupsi yang adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Kemudian ada kompetitif. Kompetitif ini terbentuk dari kata kompetisi yang adalah adjektiva ditambah dengan if menjadi tetap adjektiva. Lalu ada variatif. Variatif ini bentuk katanya dari variasi yang adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Kemudian ada inovatif. Inovatif ini bentuk katanya yaitu inovasi yang adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Selanjutnya ada ekspansif. Ekspansif ini bentuk katanya yaitu ekspansi yang adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Kemudian ada administratif. Administratif ini bentuk katanya yaitu administrasi yang adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Kemudian ada koordinatif. Koordinatif ini bentuk katanya yaitu koordinasi yang adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva.
Nah, sufiks selanjutnya adalah logi. Logi ini katanya yaitu meteorologi. Meteorologi ini dibentuk dari kata meteor yang adalah nomina dan ditambah logi menjadi adjektiva. Kemudian ada hidrometeorologi. Hidrometeorologi ini dibentuk dari kata hidrometeor yang adalah nomina dan ditambah dengan logi tetap menjadi nomina. Selanjutnya ada sufiks iyah. Di sini katanya adalah jahiliyah, di mana itu terbentuk dari kata jahil yang adalah adjektiva ditambah dengan iyah menjadi nomina. Kemudian ada sufiks si. Sufiks si ini yang pertama ada kontestasi. Kontestasi ini dibentuk dari kata kontestan yang adalah nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina. Kemudian yang kedua ada publikasi. Publikasi ini bentuk katanya dari publik yang adalah nomina dan ditambah si tetap menjadi nomina. Kemudian ada transparansi. Transparansi ini bentuk katanya dari transparan yang adalah adjektiva ditambah dengan si menjadi nomina. Kemudian ada demonstrasi. Demonstrasi ini bentuk katanya dari demonstran yang adalah nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina. Lalu ada partisipasi. Partisipasi ini bentuk katanya dari partisipan yang adalah nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina. Lalu ada referensi. Referensi ini bentuk katanya dari referen yang adalah nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina. Lalu ada integrasi. Integrasi ini bentuk katanya dari integral yang adalah adjektiva ditambah dengan si menjadi nomina. Lalu ada korporasi. Korporasi ini bentuk katanya dari korporat yang adalah adjektiva ditambah dengan si menjadi nomina. Lalu sufiks selanjutnya adalah wan. Di sini ada katanya adalah cendikiawan, yang mana kata tersebut dibentuk dari cendikia yang adalah adjektiva ditambah dengan wan menjadi nomina. Lalu ada sufiks or. Sufiks or ini katanya yaitu konseptor, di mana konseptor ini dibentuk dari kata konsep yang adalah nomina ditambah dengan or tetap menjadi nomina. Lalu ada sufiks us. Sufiks us ini yaitu politikus, dan politikus ini dibentuk dari kata politik yang adalah nomina ditambah dengan us tetap menjadi nomina. Nah, sufiks berikutnya yaitu itas. Katanya antara lain produktivitas. Produktivitas ini dibentuk dari kata produktif yang adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Lalu ada kreativitas. Kreativitas ini dibentuk dari kreatif yang adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Lalu ada sensitivitas. Sensitivitas ini bentuk katanya adalah sensitif yang adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Lalu ada senioritas. Senioritas ini dibentuk dari kata senior, itu adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Kemudian ada visibilitas. Visibilitas itu dibentuk dari kata visible yang dimana itu adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Kemudian ada stabilitas. Stabilitas ini bentuk katanya yaitu stabil yang adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Dan berikutnya ada netralitas. Netralitas ini bentuk katanya dari netral yang adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Lalu sufiks berikutnya adalah al. Al ini katanya yang pertama adalah kontroversial. Kontroversial ini dibentuk dari kata kontroversi yang adalah nomina ditambah dengan al menjadi adjektiva. Kemudian ada
potensial. Potensial ini dibentuk dari kata potensi yang adalah nomina ditambah dengan al menjadi adjektiva. Saya akan menjelaskan pada bagian Klopix di 4.1.1 tentang bentuk afiks asing. Yang pertama itu Klopix, makna sufikslogi artinya membentuk kata benda yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Sufiks al artinya membentuk kata sifat yang menunjukkan hubungan atau karakteristik dari sesuatu. Nah, lalu prefiks pro artinya lebih atau aktif. Lalu selanjutnya prefiks inter artinya di antara atau di tengah, yang berarti di antara dua sesuatu. Yang selanjutnya prefiks etno yang artinya sesuatu yang sangat luas mengacu pada konteks budaya, termasuk bahasa, jargon, kode, perilaku, mitos, dan simbol. Nah, terdapat afiks Indonesia yang ditemukan yaitu prefiks ter dan man. Prefiks ter di dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau verba pasif dan tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif yang disebut dengan kata kerja intransitif. Dan prefiksme adalah sebagai pembentuk kata kerja. Nah, contohnya pro ditambah porsi ditambah al adalah proporsional. Lalu makna porsi adalah bagian yang menjadi tanggung jawab atau yang harus dikerjakan. Nah, contoh kutipannya sebagai salah satu parpol yang memperjuangkan sistem pemilu proporsional dapat terbuka. Golkar ingin pemilih lebih mengenal caleg yang akan mewakilinya di parlemen. Selanjutnya ada contoh dari al, yaitu inter ditambah nation ditambah al menjadi internasional. Nah, makna nation adalah bangsa. Contoh kutipannya adalah hal ini menjadi penting terutama bagi Indonesia yang telah menerima UNCLOS pada 1982 sebagai kodifikasi hukum laut internasional. Selanjutnya ada sentral ditambah isasi menjadi sentralisasi. Nah, makna sentral tersebut adalah tengah-tengah yang bisa dianggap sebagai pusat. Nah, contoh kutipannya yaitu jadi terjadi distribusi tidak lagi tersentralisasi di Jakarta atau Jawa. Selanjutnya sosial ditambah isasi menjadi sosialisasi. Nah, makna sosial ini berkenaan dengan masyarakat. Contoh kutipannya itu penghentian disebabkan banyak keluhan dari warga yang kurang tersosialisasi. Yang terakhir itu mendomin ditambah si menjadi mendominasi. Nah, makna dominan adalah bersifat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Nah, contoh kutipannya itu adalah menjadi kaum mayoritas tidak selalu bermakna harus mendominasi, menyatakan menang, lalu kemudian menindas atau meniadakan kaum minoritas. Selanjutnya masuk ke makna afiks. Berikut makna prefiks yang ditemukan dalam koran Kompas edisi 6 November 2023. Yang pertama ada prefiks anti. Prefiks anti digunakan untuk memberikan makna kebalikan dari makna sebenarnya. Di sini ditemukan kata antioksida, yang dimana prefiks anti ditambah dengan kata dasar oksidan. Makna oksidan adalah zat yang memasak oksigen dalam satuan proses oksidasi. Ini diambil dari kutipan. Selain itu, pengujian yang dilakukan Erni menunjukkan konsentrasi 3% dari ekstrak jintan hitam memiliki aktivitas penangkal radikal bebas, antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Yang kedua ada antibakteri. Prefiks anti ditambah dengan kata dasar bakteri. Makna bakteri adalah makhluk hidup terkecil bersel tunggal. Diambil dari kutipan. Selain itu, pengujian yang dilakukan Erni menunjukkan konsentrasi 3% dari ekstrak jintan hitam memiliki aktivitas penangkal radikal bebas, antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Yang ketiga ada antiinflamasi. Prefiks anti ditambah dengan kata dasar inflamasi. Makna inflamasi adalah reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda asing yang ditandai oleh panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi organ tubuh. Diambil dari kutipan. Selain itu, pengujian yang dilakukan Erni menunjukkan konsentrasi 3% dari ekstrak jintan hitam memiliki aktivitas penangkal radikal bebas, antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Prefiks selanjutnya yaitu prefiks geo.
Prefiks geo artinya bumi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Di sini kami menemukan geofisika. Prefiks geo ditambah dengan kata dasar fisika. Makna fisika adalah ilmu tentang zat dan energi seperti panas, cahaya, dan bunyi. Diambil dari kutipan Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selanjutnya ada sufiks. Berikut makna sufiks yang ditemukan dalam Koran Kompas edisi 6 November 2023. Yang pertama ada sufiksisasi. Sufiksisasi artinya menunjukkan suatu proses atau tindakan untuk membuat atau mengubah sesuatu menjadi bentuk atau keadaan tertentu. Di sini kami menemukan kata modernisasi. Kata dasar modern ditambah dengan sufiksisasi. Makna modern adalah terbaru. Diambil dari kutipan meski demikian, Malaysia kurang fokus mendorong modernisasi militernya untuk menghadapi Cina di Laut Lepas. Yang kedua ada operasionalisasi. Kata dasar operasional ditambah dengan sufiksisasi. Makna operasional adalah bersifat operasi. Ini diambil dalam kutipan dalam normalisasi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta fokus di segmen Cilitan, Rawajati, dan Cawang. Fokus proyek pada 2024 antara lain pembangunan waduk, pengadaan tanah, sarana prasarana sungai, pompa air, layanan aspirasi masyarakat, dan operasionalisasi pengendali banjir. Selanjutnya ada sterilisasi. Kata dasar steril ditambah dengan sufiksisasi. Makna steril adalah bersih dari kuman atau mikroorganisme lain. Diambil dari kutipan proses sterilisasi dengan panas yang tepat menjamin produk ikan kaleng yang aman. Kata selanjutnya ada netralisasi. Dari kata dasar netral ditambah dengan sufiksisasi. Makna netral adalah tidak berpihak. Diambil dari kutipan proses ini dikenal sebagai hujan membersihkan udara atau hujan asam netralisasi. Selanjutnya ada kata realisasi. Kata dasarnya real ditambah dengan sufiksisasi. Makna real adalah nyata. Diambil dari kutipan sampai akhir September 2023 realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih mencatatkan surplus sebesar 67,7 triliun. Selanjutnya ada sufiksisme. Sufiksisme artinya menunjukkan kata benda yang mencerminkan paham atau sistem tertentu. Di sini kami menemukan kata nasionalisme. Dari kata dasar nasional ditambah dengan sufiksisme. Makna nasional adalah bersifat kebangsaan. Diambil dari kutipan dari dua kata kunci pertama ini, tampak Partai Gelora ingin meleburkan Islam dan nasionalisme tanpa melihatnya dikotomis. Selanjutnya ada sufiks is. Sufiks is artinya menyatakan sifat. Di sini kami menemui kata feminis, yang dimana kata dasarnya feminin ditambah dengan sufiks is. Makna feminin adalah bersifat perempuan. Diambil dari kutipan femin. Sebagian baliho itu juga menuai kritikan dari kalangan konservatif, sebab baliho itu menampilkan potret penyair feminis Farrow Katz yang dikenal karena karya erotisnya. Selanjutnya ada kata nasionalis. Diambil dari kata dasar nasional ditambah dengan sufiks is. Makna nasional adalah bersifat kebangsaan. Diambil dari kutipan dalam anggaran dasar Partai Golkar bisa ditemukan 5 kata kunci penting yang dipilih sebagai jati diri partai ini, yakni Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Selanjutnya ada sufiks if. Sufiks if artinya menyatakan sifat. Di sini kami menemukan kata prospektif. Diambil dari kata dasar prospek ditambah dengan sufiks if. Makna prospek adalah kemungkinan. Diambil dari kutipan sejumlah nelayan di Pulau Rune, Banda juga memutuskan pensiun dari pekerjaan mencari tuna yang dianggap sudah tidak prospektif lagi. Selanjutnya ada kata koruptif.
diambil dari kata dasar korupsi ditambah dengan sufiks if. Makna korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Diambil dari kutipan, perlu pula diingat bahwa konflik kepentingan juga lekat dengan korupsi atau setidaknya perilaku koruptif. Selanjutnya ada kata kompetitif, diambil dari kata dasar kompetisi ditambah dengan sufiks if. Makna kompetisi adalah persaingan, diambil dari kutipan, mereka tim yang dibentuk dengan baik dan amat kompetitif. Selanjutnya ada variatif, diambil dari kata dasar variasi ditambah dengan sufiks if. Makna variasi adalah tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula. Diambil dari kutipan, penerapannya akan variatif sesuai dengan kondisi politik dan wilayah laut di mana bangkai kapal tersebut berada. Selanjutnya ada inovatif, kata dasarnya inovasi ditambah dengan sufiks if. Makna inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Diambil dari kutipan, riset terakhir dilakukan melalui dukungan pendana dari riset inovatif produktif, RISPRO, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Selanjutnya ada ekspansif, kata dasarnya ekspansi ditambah dengan sufiks if. Makna ekspansi adalah perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagian atau seluruh wilayah negara lain. Diambil dari kutipan, Rifki mengatakan melihat pola rutin selama ini, belanja yang lebih ekspansif baru akan terlihat nanti di triwulan 4. Selanjutnya kata administratif, diambil dari kata dasar administrasi ditambah dengan sufiks if. Makna administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggara pembinaan organisasi. Diambil dari kutipan, perusahaan holding ini sifatnya lebih ke administratif dan koordinatif. Selanjutnya koordinatif, kata dasarnya koordinasi ditambah dengan sufiks if. Makna koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan simpang siur. Diambil dari kutipan, perusahaan holding ini sifatnya lebih ke administratif dan koordinatif. Sufiks selanjutnya yaitu sufiks logi. Sufiks logi artinya membentuk kata benda yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Di sini kami menemukan kata meteorologi. Kata dasar meteor ditambah dengan sufiks logi. Makna meteor adalah lintasan terang di angkasa yang disebabkan oleh meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer planet, terbakar dan menyala karena geseran udara pada umumnya habis terbakar sebelum mencapai permukaan. Jika bersisa maka jatuh sebagai meteoroid. Diambil dari kutipan Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selanjutnya ada kata hidrometeorologi. Diambil kata dasar hidrometeor ditambah dengan sufiks logi. Makna hidrometeor adalah butiran air cair atau padat yang jatuh melalui udara. Ini diambil dari kutipan MKG mengimbau agar warga mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Selanjutnya saya akan melanjutkan sufiks yang keenam yaitu sufiks iya. Makna dari sufiks iya artinya kata sifat. Terdapat pada kata jahil ditambah dengan iya menjadi jahiliyah. Makna jahil adalah bodoh atau tidak tahu. Terdapat pada kalimat adanya diskoneksi antara ungkapan dan makna merupakan ciri ketiga literasi jahiliyah. Selanjutnya sufiks yang ke-7 yaitu sufiks si. Makna dari sufiks si artinya menyatakan sifat. Terdapat pada kata kontestan ditambah dengan si menjadi kontestasi. Makna dari kontestan adalah peserta kontes. Terdapat pada kalimat Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia akan menjalani kontestasi politik di pemilu 2024. Selanjutnya pada kata publik ditambah dengan si menjadi publikasi. Makna dari publik adalah umum. Terdapat pada kalimat
sebab Golkar tidak memberikan kebijakan spesifik untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan publikasi daftar riwayat hidup yang diserahkan ke KPU. Selanjutnya pada kata transparan ditambah dengan si menjadi transparansi. Makna kata transparan adalah tembus cahaya, tembus pandang, dan bening. Terdapat pada kalimat citra parpol mengenai komitmen transparansi bakal menurun akibat ulah caleg yang tidak mau memperkenalkan diri kepada pemilih. Selanjutnya pada kata demonstran ditambah dengan si menjadi demonstrasi. Makna demonstran adalah orang yang berdemonstrasi. Terdapat pada kalimat organisasi ini menjadi salah satu gerakan mahasiswa yang sering disorot melakukan diskusi, rapat, hingga demonstrasi. Dengan ini tujuan menurunkan rezim penguasa kala itu, Orde Baru. Selanjutnya kata partisipan ditambah dengan si menjadi partisipasi. Makna kata partisipan adalah orang yang berperan serta dalam suatu kegiatan. Terdapat dalam kalimat dengan sejarah partisipasi dan kualitas yang dimiliki Spanyol, kontestan di grup B lainnya, Kanada, Mali, dan Uzbekistan memiliki standar yang ingin mereka capai di Piala Dunia U17 2023. Selanjutnya kata referen ditambah dengan si menjadi referensi. Makna kata referen adalah benda atau orang tertentu yang diacu oleh kata atau untayan dalam kalimat atau konteks tertentu. Terdapat dalam kalimat pengetahuan yang dihasilkan menjadi referensi penting karena didokumentasikan secara tertulis. Selanjutnya kata integral ditambah dengan si menjadi integrasi. Makna kata integral adalah mengenai keseluruhannya. Terdapat pada kalimat untung rugi integrasi sektor aviasi. Selanjutnya kata korporat ditambah dengan si menjadi korporasi. Makna kata korporat adalah berbadan hukum. Terdapat dalam kalimat banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan si korporasi ini. Selanjutnya sufiks yang ke-8 yaitu sufiks wan. Makna dari sufiks wan artinya orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan memiliki pekerjaan di bidang tertentu, atau orang yang memiliki barang atau sifat khusus. Terdapat pada kata cendikia ditambah dengan wan menjadi cendikiawan. Makna dari kata cendikia adalah tajam pikiran, lekas mengerti, cerdas, dan pandai. Terdapat dalam kalimat 3 bakal calon presiden atau capres pada pemilu 2024 berbagi ide, gagasan, dan visi misi dalam silaturahmi kerja nasional Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia atau Silaknas ICMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya sufiks yang ke-9 yaitu sufiks or. Makna dari sufiks or artinya orang yang mempunyai kepandaian dalam melakukan hal tertentu. Terdapat dalam kata konsep ditambah dengan or menjadi konseptor. Makna kata konsep adalah rancangan. Terdapat dalam kalimat menurut Alex yang juga salah seorang konseptor rancangan lubang ikan nasional. Lumbung ikan nasional. Selanjutnya sufiks yang ke-10 yaitu sufiks us. Makna dari sufiks us artinya membentuk kata benda yang menunjukkan keadaan atau sifat dari sesuatu. Terdapat pada kata politik ditambah dengan us menjadi politikus. Makna kata politik adalah ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Terdapat dalam kalimat begitu lantang politikus dan masyarakat menyerukan NKRI harga mati. Selanjutnya sufiks yang ke-11 yaitu sufiks itas. Makna dari sufiks itas artinya membentuk kata benda yang menunjukkan keadaan atau sifat dari sesuatu atau sebagai bentuk jamak dari kata benda. Terdapat pada kata produktif ditambah dengan itas menjadi produktivitas. Makna dari kata produktif
itu bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Terdapat dalam kalimat, karena harapan saya peningkatan produktivitasnya bisa 5 kali lipat. Selanjutnya kata kreatif ditambah dengan itas menjadi kreativitas. Makna kreatif adalah memiliki daya cipta. Terdapat dalam kalimat, kreativitas tidak memiliki langit-langit sebab sebagaimana terungkap dalam peribahasa, kreativitas mempunyai daya untuk menembus cakrawala sampai ke langit ketujuh. Selanjutnya kata sensitif ditambah dengan itas menjadi sensitivitas. Makna kata sensitif adalah cepat menerima mana terungkap dalam peribahasa, kreativitas mempunyai daya untuk menembus cakrawala sampai ke langit ketujuh. Selanjutnya kata sensitif ditambah dengan itas menjadi sensitivitas. Makna kata sensitif adalah cepat menerima rangsangan atau peka. Terdapat dalam kalimat, mereka mengenal cara budidaya udang sampai memahami sensitivitas udang yang belum tentu dipahami jika hanya dari teori. Papa Reza. Selanjutnya kata senior ditambah dengan itas menjadi senioritas. Makna kata senior adalah lebih tinggi dalam pangkat dan jabatan kehadiran. Terdapat dalam kalimat, hal itu didasari senioritas tim berjuluk L3 itu di Piala Dunia U17. Selanjutnya kata visible ditambah dengan itas menjadi visibilitas. Makna kata visible adalah terlaksana atau terwujud. Terdapat dalam kalimat, laporan LPEM FEB UI mencatat selama periode pemilu, pemerintah diduga lebih banyak mengeluarkan dana publik untuk mengeksekusi proyek dengan visibilitas tinggi serta meningkatkan belanja diskresi guna membuktikan pemerintah telah bekerja optimal selama menjabat. Selanjutnya kata stabil ditambah dengan itas menjadi stabilitas. Makna kata stabil adalah mantap, kukuh, tidak goyah, dan tidak berubah-ubah. Terdapat dalam kalimat, WEF menyatakan bahwa defek berpotensi merusak hasil pemilu. Stabilitas sosial bahkan keamanan nasional khususnya dalam konteks kampanye disinformasi. Selanjutnya kata netral ditambah dengan itas menjadi netralitas. Makna dari kata netral adalah tidak berpihak. Terdapat dalam kalimat, oleh karena itu, agar segera diterbitkan siapa pelaksanaan terhadap instansi yang ditugaskan melakukan tugas pengawasan netralitas ASN. Nah, masih pada pembahasan mengenai sufiks. Nah, di sini saya akan melanjutkan sufiks nomor 12, yaitu ada sufiks al. Nah, sufiks al ini artinya membentuk kata sifat yang menunjukkan hubungan atau karakteristik dari sesuatu. Kami menemukan kata kontroversi plus al sehingga menjadi kata kontroversial. Nah, makna kontroversial adalah pertentangan atau perdebatan. Kata kontroversial sendiri kami kutip pada kalimat berikut, yaitu untuk bersedia merevisi kandidatnya yang kontroversial supaya mengikuti undang-undang yang ada. Nah, kami juga menemukan kata potensi plus al sehingga menjadi kata potensial. Nah, makna potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kata potensial kami kutip pada kalimat berikut, yaitu solusi potensial lainnya adalah dengan meningkatkan literasi media dan pemikiran kritis. Nomor 13 itu ada sufiks ik. Nah, makna sufiks ik artinya menyatakan benda namun dalam bentuk bidang ilmu. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai sufiks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klofiks. Nah, makna sufiks logi artinya membentuk kata benda yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Sufiks al artinya membentuk kata sifat yang menunjukkan hubungan atau karakteristik dari sesuatu. Prefiks pro artinya lebih atau aktif. Prefiks inter artinya di antara atau di tengah yang berarti di antara dua sesuatu. Prefiks etno artinya sesuatu yang sangat luas mengacu pada konteks budaya termasuk bahasa, jargon, kode, perilaku, mitos, dan simbol.
Nah, terdapat afiks Indonesia yang ditemukan yaitu prefiks ter dan men. Prefiks ter dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai bentuk kata kerja atau verba pasif dan tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif, sehingga disebut juga kata kerja intransitif. Dan prefiks me adalah sebagai pembentuk kata kerja. Nah, pada kata pro plus porsi plus al, sehingga menjadi kata proporsional. Nah, makna porsi adalah bagian yang menjadi tanggung jawab atau yang harus dikerjakan. Nah, kata proporsional ini kami kutip pada kalimat berikut, yaitu sebagai salah satu parpol yang memperjuangkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, Golkar ingin memilih lebih mengenal caleg yang akan mewakilkannya di parlemen. Selanjutnya ada kata inter plus nasional plus al, sehingga menjadi kata internasional. Makna nasion adalah bangsa. Nah, kata internasional ini kami kutip pada kalimat berikut, yaitu hal ini menjadi penting terutama bagi Indonesia yang telah menerima UNCLOS 1982 sebagai kodifikasi hukum laut internasional. Selanjutnya ada kata ter plus sentral plus isasi, sehingga menjadi kata sentralisasi. Makna sentral adalah di tengah-tengah sekali, bisa dianggap juga sebagai pusat. Nah, kata ini kami kutip pada kalimat berikut, yaitu jadi terjadi distribusi tidak lagi tersentralisasi di Jakarta ataupun Jawa. Selanjutnya ada kata tersosial plus isasi, sehingga menjadi kata sosialisasi. Nah, makna sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Nah, kata ini kami kutip pada kalimat berikut, yaitu penghentian disebabkan banyak keluhan dari warga yang kurang tersosialisasi. Lanjut pada kata men plus dominan plus si, sehingga menjadi kata mendominasi. Nah, makna dominan ini adalah bersifat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan juga sebagainya. Kata ini kami kutip pada kalimat berikut, yaitu menjadi kaum mayoritas tidak selalu bermakna harus mendominasi, menyatakan menang, lalu kemudian menindas atau meniadakan kaum minoritas. Yang berkenaan dengan prefiks. Prefiks ialah afiks yang terbentuk dan terletak di awal sebelum kata dasar. Biasa disebut sebagai awalan. Beberapa prefiks yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu ber, me, di, ke, per, pe, dan ter. Sebagai contoh, bersantai, memakan, dibuang, pelari, terjamin. Prefiks awalan anti itu contohnya seperti anti plus septik yaitu antiseptik, anti plus karat yaitu anti karat, anti plus virus yaitu antivirus. Untuk si sendiri yaitu musisi, politisi, teknisi. Untuk etnobiologi bisa, atau agri plus teknologi yaitu agri teknologi, atau over plus aktif yaitu operatif. Nah, untuk contoh prefiks bahasa Arab itu bisa pakai bi yaitu bi tambahan adab yaitu biadab. Contoh afi asing berasal dari bahasa satu kata itu bisa eka plus bahasa, eka bahasa, tri plus sakti yaitu trisakti, panca plus roba yaitu pancaroba, pra plus musim yaitu pramusim. Prefiks tadi kan adalah awal atau bagian dari kata yang ditambahkan di depan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Nah, anti plus oksidan, antioksidan. Bentuk kata oksidan adalah nomina, ketika ditambahkan dengan anti tetap menjadi nomina. Ada lagi anti plus bakteri, antibakteri. Bentuk kata bakteri adalah nomina, ketika ditambahkan dengan anti tetap menjadi nomina. Ada lagi anti plus inflamasi. Antiinflamasi, bentuk kata inflamasi adalah nomina, ketika ditambahkan dengan anti tetap menjadi nomina. Nah, ada lagi geo plus fisika, geofisika. Bentuk kata fisika adalah nomina, ketika ditambah dengan geo tetap menjadi nomina. Jadi kan kita sudah membahas, lalu kita bahas lagi maknanya, makna prefiks yang ditemukan dalam Koran Kompas edisi 6 November 2023. Yaitu pertama adalah anti, yaitu makna prefiks anti adalah untuk memberikan makna kebalikan dari makna yang sebenarnya. Anti plus oksidan, antioksidan. Makna dari oksidan adalah zat yang memasak oksigen dalam suatu proses oksidasi. Anti plus bakteri, antibakteri. Makna bakteri adalah makhluk hidup terkecil bersel tunggal. Ada lagi anti-inflamasi, anti-inflamasi. Makna dari inflamasi adalah reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda asing yang ditandai oleh panas, bengkak, nyeri, gangguan fungsi organ, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah pembahasan sufiks.
Kita mulai dari sufiks yang pertama, yaitu modernisasi. Kutipan dalam koran, meski demikian Malaysia kurang fokus mendorong modernisasi militernya untuk menghadapi Cina di Laut Lepas. Nah, bentuk kata. Kata modern adalah adjektiva ditambah dengan isasi menjadi nomina. Dan keterangan modernisasi ini berada di halaman 5 pada koran dengan judul Jepang kumpulkan sekutu di Asia Tenggara. Lalu sufiks yang kedua ada operasionalisasi. Dengan kutipan, teman-teman bisa sambil dibaca di kolom PowerPoint. Di sini layanan aspirasi masyarakat dan operasionalisasi pengendali banjir. Nah, kalau untuk bentuk kata operasional adalah adjektiva ditambah dengan isasi menjadi nomina. Berada di halaman 12 dengan judul koran Hujan Deras Dera Jakarta sebagian wilayah banjir. Lalu yang ketiga, netralisasi. Kutipannya, proses ini dikenal sebagai hujan membersihkan udara atau hujan asam netralisasi. Nah, kata netral di sini adalah adjektiva ditambah dengan isasi menjadi nomina. Ada di halaman 8 pada koran memasuki peralihan musim waspada hujan lebat. Sufiks yang kedua ada sterilisasi. Kutipannya, proses sterilisasi dengan panas yang tepat menjamin produk ikan kaleng yang aman. Nah, kata steril di sini adalah adjektiva juga ditambah dengan isasi menjadi nomina. Ada berada di halaman 13 pada koran dengan judul Asah Diri di Teaching Factory. Yang kelima, realisasi. Kutipannya, sampai akhir September 2023, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih mencatatkan surplus sebesar 67,7 triliun. Nah, kata real di sini adalah adjektiva ditambah dengan isasi menjadi nomina. Ada di halaman 9 pada koran. Yang keenam ada nasionalisme. Kutipannya, Gelora ingin meleburkan Islam dan nasionalisme tanpa melihatnya dikotomis. Nah, kata nasional adalah adjektiva ditambah dengan isme juga masih menjadi nomina. Ada di halaman 4 pada koran dengan judul memperkuat gelombang kebangkitan rakyat. Sufiks yang ketujuh ada feminis. Feminis dengan kutipan feminis sebab baliho itu juga menuai kritik dari kalangan konservatif. Kata feminis di sini adalah adjektiva ditambah dengan is menjadi adjektiva, tidak berubah. Ada di halaman 5 pada koran. Yang ke-8 ada nasionalis. Kutipannya, kata kunci penting yang dipilih sebagai jati diri partai ini yakni Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Bentuk kata nasional adalah adjektiva ditambah dengan is menjadi nomina. Ada di halaman 4 pada koran memperkuat gelombang kebangkitan rakyat. Yang ke-9 ada prospektif. Kutipannya, sejumlah nelayan di Pulau Ron, Banda juga memutuskan pensiun dari pekerjaan pekerjaan mencari tuna yang dianggap sudah tidak prospektif lagi. Nah, bentuk kata prospek adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Ada di halaman 15. Lalu yang selanjutnya koruptif. Dengan kutipan, perlu diingat bahwa konflik kepentingan juga lekat dengan korupsi atau setidaknya perilaku koruptif. Nah, kata korupsi di sini adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva yaitu koruptif. Ada di halaman 6 dengan judul koran darurat Indonesia darurat konflik kepentingan. Yang ke-11 kompetitif. Dengan kutipan, mereka tim yang dibentuk dengan baik dan amat kompetitif. Kata kompetisi di sini adalah adjektiva ditambah dengan if menjadi adjektiva. Ada di halaman 14. Yang kedua, variatif. Dengan kutipan, penerapannya akan variatif sesuai dengan kondisi politik dan wilayah laut di mana bangkai kapal tersebut berada. Nah, kata variasi di sini adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Ada di halaman 7 pada koran bangkai kapal perang asing di Indonesia tak punya kekebalan. Yang ke-13 ada inovatif. Kutipannya, riset terakhir dilakukan melalui dukungan pendanaan dari riset inovatif.
Nah, kata inovasi di sini adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Ada di halaman 8 koran dengan judul pasta gigi dari Jintan Hitam. Yang ke-14 ada ekspansif. Kutipannya, Rifki mengatakan melihat pola rutin selama ini, belanja yang lebih ekspansif baru akan terlihat nanti. Nah, kata ekspansif di sini adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Ada di halaman 9 pada koran. Yang ke-15 ada administratif. Kutipannya, perusahaan holding ini sifatnya lebih administratif. Nah, kata administratif di sini adalah nomina ditambah dengan if menjadi adjektiva. Ada di halaman 9 dengan judul koran untung rugi integrasi sektor aviasi. Yang ke-16 ada koordinatif. Kutipannya, perusahaan holding ini sifatnya lebih administratif dan koordinatif. Nah, koordinatif ini adalah nomina dari kata koordinasi ditambah dengan if menjadi adjektiva koordinatif. Ada di halaman 9 dengan judul koran untung rugi integrasi sektor aviasi. Yang ke-17 ada meteorologi. Kutipannya, kepala bidang prediksi dan peringatan dini cuaca Badan Meteorologi. Nah, kata meteor adalah nomina ditambah dengan logi menjadi adjektiva. Di halaman 8 dengan judul koran memasuki peralihan musim waspada hujan. Lalu yang ke-18 ada hidrometeorologi. Kutipannya, BMKG mengimbau agar warga mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang memicu bencana hidrometeorologi. Kata hidrometeor adalah nomina ditambah dengan logi tetap menjadi nomina. Ada di halaman 8 yaitu pada koran memasuki peralihan musim waspada hujan lebat. Lalu yang ke-19 ada jahiliyah. Kutipannya, adanya diskoneksi antara ungkapan dan makna merupakan ciri ketiga literasi jahiliyah. Kata jahil di sini adalah adjektiva ditambah dengan iyah menjadi nomina. Ada di halaman 13 pada koran melawan literasi jahiliyah. Yang ke-20 ada kontestasi. Kutipannya, Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia akan menjalani kontestasi politik. Nah, kata kontestan adalah nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina. Kontestasi. Ada di halaman 4 dengan koran memperkuat gelombang kebangkitan rakyat. Lalu yang ke-21 ada publikasi. Kutipannya, sebab Golkar tidak memberikan kebijakan spesifik untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan publikasi daftar riwayat hidup yang diserahkan ke KPU. Nah, kata publik di sini adalah nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina. Ada di halaman 4 dengan judul koran 30% calon tutup riwayat hidup. Lalu yang kedua transparansi. Kutipannya, citra parpol mengenai komitmen transparansi bakal menurun akibat ulah caleg yang tidak mau memperkenalkan diri kepada pemilih. Nah, kata transparan di sini adalah adjektiva ditambah dengan si menjadi nomina. Transparansi. Ada di halaman 4. Lalu yang ketiga demonstrasi. Kutipannya, organisasi ini menjadi salah satu gerakan mahasiswa yang sering disorot melakukan diskusi rapat hingga demonstrasi. Dengan ini tujuan menurunkan rejim penguasa kala itu. Kata demonstran adalah nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina. Ada di halaman 4. Lalu yang ke-24 partisipasi. Dengan kutipannya, dengan sejarah partisipasi dan kualitas yang dimiliki Spanyol. Nah, kata partisipasi ini dari kata participan, yaitu nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina namun berubah menjadi partisipasi. Ada di halaman 14. Lalu yang ke-25 ada referensi. Kutipannya, pengetahuan yang dihasilkan menjadi referensi penting karena didokumentasikan secara tertulis. Kata referen di sini adalah nomina ditambah dengan si tetap menjadi nomina. Ada di halaman 8 dengan judul koran kearifan lokal dukung ilmu pengetahuan. Lalu yang ke-26 ada integrasi. Kutipannya, untung rugi integrasi sektor aviasi.
Nah, kata integral adalah adjektiva ditambah dengan si menjadi nomina, menjadi integrasi, berawal dari integral. Ada di halaman 9 dengan judul koran untung rugi integrasi sektor aviasi. Lalu yang selanjutnya ada korporasi. Kutipannya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan korporasi ini. Nah, ini berasal dari kata korporat yang adalah adjektiva ditambah dengan si menjadi nomina, berubah menjadi korporasi. Ada di halaman 9. Lalu yang ke-28 cendekiawan. Kutipannya, 3 bakal calon presiden capres pada pemilu 2024 berbagi ide, gagasan dan visi misi dalam silaturahmi kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Kata cendekia adalah adjektiva ditambah dengan wan menjadi nomina. Ada di halaman 4. Lalu yang ke-29 ada konseptor. Kutipannya, menurut Alex, yang juga salah seorang konseptor rancangan lumbung ikan nasional. Konseptor yang berarti nomina, lalu ditambah dengan or tetap menjadi nomina. Ada di halaman 2. Yang ke-30 politikus. Kutipannya, begitu lantang politikus dan masyarakat menyerukan NKRI harga mati. Nah, kata politik di sini adalah nomina dengan ditambah us tetap menjadi nomina. Ada di halaman 7 dengan judul koran NKRI konstitusi adalah harga mati. Lalu yang ke-31 ada produktivitas. Kutipannya, karena harapan saya peningkatan produktivitasnya bisa 5 kali lipat. Nah, kata ini dari kata produktif yang awalnya adjektiva lalu ditambah dengan itas berubah menjadi nomina, yaitu produktivitas. Ada di halaman 12. Lalu kreativitas. Kutipannya, kreativitas tidak memiliki langit-langit sebab sebagaimana terungkap dalam peribahasa. Nah, kata kreatif adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Ada di halaman 3 dengan judul koran melawan literasi jahiliyah. Lalu yang ke-33 ada sensitivitas. Kutipannya, mereka mengenal cara budidaya udang sampai memahami sensitivitas udang yang belum tentu dipahami. Nah, kata sensitif di sini adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Ada di halaman 13. Yang ke-34 senioritas. Kutipannya, hal itu didasari senioritas tim berjuluk L3 itu di Piala Durian U17. Lalu kata senior adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Ada di halaman 14 judul koran menanti mekarnya tunas Indonesia. Yang ke-35 ada visibilitas. Kutipannya, laporan LPM FEB-UI mencatat selama periode pemilu pemerintah diduga lebih banyak mengeluarkan dana publik untuk mengeksekusi proyek dengan visibilitas tinggi serta meningkatkan belanja. Nah, bentuk katanya, kata visible adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Ada di halaman 9. Yang ke-36 ada stabilitas. Kutipannya, WEF menyatakan bahwa defek berpotensi merusak hasil pemilu, stabilitas sosial, bahkan keamanan nasional. Nah, kata stabil adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Stabil menjadi stabilitas. Ada di halaman 10 dengan judul defek yang makin mencemaskan. Lalu yang ke-37 ada netralitas. Kutipannya, oleh karena itu, agar segera diterbitkan SEPA pelaksanaan terhadap instansi yang ditugaskan melakukan tugas pengawasan netralitas ASN. Kata netral adalah adjektiva ditambah dengan itas menjadi nomina. Ada di halaman 7 tentang Undang-Undang ASN. Nah, yang ke-38 ada kontroversial. Kutipannya, untuk bersedia merevisi kandidatnya yang kontroversial supaya mengikuti UU yang ada. Kata kontroversi di sini adalah nomina ditambah dengan al menjadi adjektiva. Ada di halaman 7. Lalu untuk sufiks yang terakhir ada potensial. Kutipannya, solusi potensial lainnya adalah dengan meningkatkan literasi media dan pemikiran kritis. Nah, kata potensi di sini adalah nomina ditambah dengan al menjadi adjektiva. Ada di halaman 10 dengan judul koran defek yang makin mencemaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada bagian 4.2.1 bentuk afiks di bagian klopiks, yaitu ada proporsional. Nah, sebagai contoh kutipannya, sebagai salah satu parpol yang memperjuangkan sistem
pemilu proporsional daftar terbuka Golkar ingin pemilih lebih mengenal caleg yang akan mewakilinya di parlemen. Itu keterangannya kata porsi adalah nomina ditambah dengan prefiks pro dan sufiks al menjadi adjektiva. Nah, yang kedua itu bentuk afiksnya internasional. Nah, kutipannya, hal ini menjadi penting terutama bagi Indonesia yang telah menerima UNCLOS pada 1982 sebagai kodifikasi hukum laut internasional. Nah, keterangannya, kata nation adalah adjektiva ditambah dengan prefiks inter dan sufiks al menjadi adjektiva. Nah, yang ketiga ada bentuk afik tersentralisasi. Contoh kutipannya, jadi terjadi distribusi, tidak lagi tersentralisasi di Jakarta atau Jawa. Keterangannya, sentral adalah adjektiva, merupakan prefiks Indonesia dan kata dasar sentral ditambah dengan isasi menjadi nomina. Nah, yang selanjutnya tersosialisasi. Kutipannya, penghentian disebabkan banyak keluhan dari warga yang kurang tersosialisasi. Keterangannya, kata sosial adalah adjektiva, merupakan prefiks Indonesia dan kata dasar sosial ditambah dengan isasi menjadi nomina. Selanjutnya ada mendominasi. Kutipannya, menjadi kaum mayoritas tidak selalu bermakna harus mendominasi, menyatakan menang lalu kemudian menindas atau meniadakan kaum minoritas. Keterangannya itu kata dominan adalah adjektiva, merupakan prefiks Indonesia dan kata dasar dominan ditambah dengan si menjadi nomina. Nah, beberapa materi dan juga pembahasan yang telah kami paparkan tadi merupakan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan simpulan dari hasil penelitian kami. Nah, afiksasi dalam bahasa Indonesia tidak hanya sekedar penambahan morfem pada kata dasar, melainkan sebuah proses yang mencerminkan kekayaan dan dinamika perkembangan bahasa. Nah, proses ini melibatkan berbagai jenis afiks seperti prefiks atau awalan, infiks, tengah kata, dan sufiks akhiran kata, serta bentuk kombinasi seperti konfiks dan juga klofiks. Nah, afiksasi menjadi instrumen vital dalam pembentukan kata baru, menghasilkan variasi leksikal yang memperkaya kosakata bahasa. Nah, salah satu aspek menarik dalam afiksasi bahasa Indonesia adalah pengaruh afiks asing. Nah, bahasa Indonesia terbuka terhadap afiks yang berasal dari bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Sanskerta. Nah, adopsi prefiks anti dan si dari bahasa Inggris serta sufiks ah dan in dari bahasa Arab memberikan dimensi baru dalam struktur bahasa. Nah, afiks asing tidak hanya berfungsi sebagai elemen linguistik, tetapi juga mencerminkan interaksi bahasa dengan perkembangan global, terutama dalam konteks teknologi sains dan perubahan sosial. Ya, teman-teman, tadi sudah kita saksikan penyampaian materi dari kelompok 1 tentang penggunaan afik asing pada koran Kompas edisi 6 November 2023. Kami harap dengan materi tadi teman-teman bisa menambah wawasan tentang penggunaan afik asing yang ada dalam koran. Dan kami harap teman-teman bisa memaafkan jika terdapat kesalahan kata dan kesalahan pengucapan yang kami ucapkan selama video berlangsung. Akhir kata saya cukupkan dengan terima kasih semua.